Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Ada video di salah satu daerah bahwasannya anak-anak setingkat PAUD atau TK bersama gurunya melakukan kunjungan ke berbagai tempat ibadah agama non-muslim dengan niatan yaitu menanamkan toleransi sejak dini. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, Aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. betul. Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oke. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Ada 6 agama yang diakui, beragam suku, beragam kebudayaan. Tadi kelenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura, salah satu pura yang tertua di kota Kediri. Selain Ini udah tanda-tanda akhir zaman ini udah. Masya Allah. Oh, ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini ya, Mister? Betul sekali. Keren juga ya, sekolah di Denak udah dilatih toleransi. Keren, betul. Oke. Jadi walaupun nanti mereka di masa depan harapannya tetap toleransi dipegang. Sumpah kau. Banting kau situ. Dan sebenarnya toleransi adalah ketika kita menghargai ibadah agama yang lain, bukan untuk kunjungan sebenarnya. Dan toleransi diatur oleh undang-undang dasar negara kita. Dan di dalam agama Islam pun tidak ada paksaan untuk pengikutnya. Ya, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dan jika hal ini terus terjadi ketika anak-anak muslim yang masih di bawah umur dan ya masih balita, mereka ditanamkan pemikiran-pemikiran tentang toleransi yang terlalu kebablasan, maka ini akan berakibat fatal. Karena saya ulangi bahwasanya toleransi yang sebenarnya adalah kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan dijamin oleh undang-undang dasar. Tidak harus melakukan kunjungan-kunjungan. Dan bagaimana Islam sebenarnya memandang ya umatnya ketika mereka memasuki rumah ibadah non-Islam. Dan menurut ya ustadz-ustadz itu menurut Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya memandang ketika seorang muslim yaitu memasuki rumah ibadah agama non-muslim, haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang itu.
kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibaca. Ya, Quran surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya, Nabi dulu, Nabi Muhammad, itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73-75 itu, kan saya belum tuntas tadi nerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah kan. Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang, tapi nggak putus asa Pak. Besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad, ya ke Ka'bah. Itu datang salah satunya mengatakan, Muhammad, gini, gak usah nyembah deh. Yang kayak tadi malam, hormati aja. Minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini. Kan dulu di sekitaran kamu masih ada tuh ya, patung-patung gitu. Kamu pegang aja, nggak usah disembah, nggak usah. Cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya, Nabi sampai mengatakan, ini kan saya cuman megang aja, kan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja, tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, nah ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73-75 itu. Wa in kadu la yaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya ada orang yang bisa mempelesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir sampai kemudian turun ayat itu. Sampai mengatakan jangan sampai tersentuh, kalau itu kejadian akan ditimpakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Siksa berdua kali lipat. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bersih-bersih. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP, diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Allah, dosanya banyak itu. Tolong aduh anak cucu kami jangan dibawa seperti itu ya. Tolong jangan dipelesetkan itu. Kalau Anda mau ingkar aja sendirian, jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu pun kami doakan supaya bertobat itu kan. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Itu kasihan anak-anak pakai kerudung, masih SD, ada yang SMP, dibawa ngelap-ngelap tempat ibadah orang. Nabi aja megang, nggak boleh, Anda bersih-bersihin. Itu fatal itu. Dan kalau sekampung sudah dibegitukan, itu bahaya itu. Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu, mesti mengingatkan dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia mengalahkan nilai-nilai akhirat. Itu fitnah paling besar itu, ujian terberat itu. Ujian terberat itu datang dari orang baik yang menyimpang, itu paling berat ya. Orang yang kelihatan baik tapi menyimpang itu paling berat, sehingga ketika akan diluruskan ya sudah pada ngasih duluan ya kan, sudah dibiayain, sudah dibeasiswain, jadi sulit nolaknya. Itu yang berbahaya itu. Allahu Akbar, itu masih biasa Pak, apalagi Dajjal yang turun. Dajjal yang turun, Dajjal itu Allahu Akbar ya, nunjuk ke langit hujan, turun hujan, nunjuk ke tanaman mati dia tuh. Jadi kalau yang kecil aja belum kuat, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil tuh baru handphone ya, handphone, ini uang, itu baru yang kecil-kecil. Udah 10.000 orang, apalagi Dajjal beneran yang turun. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya. Hukum masuk gereja atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diembel-embel dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Yuk. Boleh masuk. Lah, kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya.
Kalau mazhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Kenapa? Itu tempat biasa digunakan untuk menentang Allah. Nah, ini. Nah, sepatutnya juga kepada para guru ya, yang namanya toleransi, saya katakan lagi, tidak harus mendatangi atau mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain ya. Cukuplah menanamkan bahwasanya ya, bahwasanya kita harus menghargai mereka beribadah, bukan mengunjungi atau ikut serta dalam hal yang demikian, karena ini akan merusak akidah anak-anak kita, apalagi kalau tidak diterangkan tentang ya kerusakan yang demikian. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan Islam adalah agama yang Allah paling ridhoi. Selain agama Islam, Al-Quran ya batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya bahwasanya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Hidup rukun, hidup damai, enggak seharusnya kita membuat kerusuhan. Ya cukup hanya untuk ya saling mengingatkan.